もし私がサヌお願い。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulus Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2024 yang berjudul Nazeboku no Sekai wo Daremo Obotei no Ka. Di anime ini menceritakan perang besar antara 5 ras yang memperebutkan kekuasaan di muka bumi. Namun saat ras manusia memenangkan perang, entah mengapa semuanya berubah tepat di mata sang MC kita yang bernama Kai. Dan di dunia yang baru ini, ras manusia kalah dan harus berjuang melawan para penjajah. Tak hanya itu saja, bahkan Kai dilupakan oleh dunia dan tak ada yang mengenalnya. Namun setelah mewarisi pedang pahlawan dan bertemu dengan gadis bernama Rine, Kai pun mulai berjuang melawan ras yang menguasai dunia dan mengembalikan dunia yang telah melupakannya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat sang MC kita yang bernama Kai berada di suatu tempat yang tak ia kenali. Melihat gadis bersayap terikat di depan matanya, Kai pun bingung apakah dia malaikat atau iblis. Dan saat gadis itu meminta pertolongan, Kai langsung bertanya-tanya mengapa ia minta bantuan kepada manusia. Karena menurut pengetahuannya, ras lain dan manusia pernah mengalami perang yang tragis. Setelah itu, Shin mundur di saat Kai belum mengalami kejadian ini. Saat itu nampak Kai sedang mengawasi tempat bernama Rubana bersama kedua temannya. Diketahui jika Rubana merupakan tempat para iblis disegel. Kai lalu menceritakan jika ras iblis mampu memanipulasi mana kuat. Tak hanya ras iblis, bahkan di dunia ini terdapat ras-ras yang lain. Seperti ras dewa liar, yang di dalamnya terdapat malaikat dan elf, ras roh yang memiliki tubuh khusus seperti hantu, serta ras hewan buas fantom yang merupakan hewan buas kolosal yang dipimpin oleh naga. Dan perang antara 4 ras ini dan manusia dimenangkan oleh ras manusia. Diketahui juga jika Federasi Urza termasuk Kai di dalamnya mempunyai tugas untuk mengawasi Rubana yang merupakan tempat iblis disegel. Dan setelah 300 detik mengawasi Rubana, nampak Kai kembali ke dalam mobil. Melihat Kai begitu serius dengan pekerjaan ini, Asran pun merasa heran karena iblis tak bisa kabur dari Rubana selama 100 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Kai pun menegaskan jika tugasnya di Badan Perlindungan Umat Manusia, yaitu memastikan itu tak pernah terjadi. Diketahui juga jika ada 4 Rubana di dunia ini, dan Rubana yang lainnya dijaga oleh anggota yang bertugas. Melihat Kai begitu khawatir jika para iblis berhasil kabur, Saki pun menenangkannya, karena tidak ada iblis yang pernah kabur dari Rubana. Namun meski begitu, Kai tak ingin lengah, karena mengawasi Rubana adalah tugasnya. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat Federasi Urza. Di sana nampak Kai dan Asran sedang melakukan simulasi tempur melawan boneka mesin hewan buas fantom. Sistem pun memperingatkan Kai jika melawan boneka ini akan sangat berbahaya. Tapi peringatan dari sistem tak didengarkan oleh Kai. Dan sesaat kemudian, beruntung saat sang MC dalam bahaya, Saki dengan sigap menonaktifkan boneka tersebut. Saki pun memarahi sang MC karena ia tak mendengarkan peringatan dari sistem. Kai lalu berkata jika ia tak memaksakan diri, maka tidak ada gunanya ia berlatih. Mendengar hal itu, Saki pun berkata jika sang MC lahir saat perang besar, maka namanya akan tercatat dalam sejarah seperti Pramalsit. Meski itu sebuah penghormatan, namun Kai merasa jika ia bukanlah tandingannya. Diketahui jika Pramalsit ialah pahlawan dari ras manusia yang berhasil mengalahkan pahlawan dari ras lainnya dan membuat manusia memenangkan peperangan. Saki yang masih tak menyangka pun menceritakan pahlawan dari ras yang lain. Mulai dari pahlawan ras iblis ialah permaisuri kegelapan Vanessa. Pahlawan ras dewa liar ialah penguasa surga Alfrea. Pahlawan ras roh ialah penguasa roh Rikugen Kyoko, dan pahlawan ras hewan buas fantom ialah Kaisar Taring Rati. Sang MC juga menambahkan jika para Malsit mengalahkan 4 pahlawan dengan menggunakan pedang bersinar yang diberikan oleh dewa nubuat bernama Asura Soraka. Meski para Malsit sangatlah hebat, namun Saki masih ragu jika ia benar-benar ada, karena sampai saat ini tak ada rekaman atau foto mereka. Namun meski begitu, Kai masih berharap jika para Malsit benar-benar ada. Setelah itu, Saki lalu menanyakan apa yang akan mereka berikan kepada Gianni untuk hadiah promosinya. Mendengar jika Asran akan memberinya sebukit bunga, Saki pun menegurnya. Diketahui jika Gianni ditugaskan ke kantor pusat di ibu kota kerajaan Urzak, dan
ternyata Jiane pada usia 17 tahun, dia adalah orang termuda yang dipromosikan ke kantor pusat. Dan dia adalah orang elit di antara para elit. Dan karena hal itu, Saki pun yakin jika dia sudah menerima banyak hadiah bunga. Dan sebagai teman sekelasnya, mereka seharusnya memberikan hadiah yang tak biasa. Tak lama setelah itu nampak Kai memberitahukan jika ia menerima pesan dari Jiane. Dan isi pesannya, Jiane minta Kai untuk bertemu dengannya di hari esok pada jam 10 pagi. Dan ia harus merahasiakan hal ini dari Saki dan juga Asran. Namun karena mereka berdua telah membaca pesannya, Kai dengan polosnya berkata jika pesan ini bukan dari Jiane. Melihat hal itu jelas saja mereka tak percaya dan merasa jika Kai memiliki hubungan rahasia dengan Jiane. Dan sesaat kemudian, pada keesokan harinya nampak Kai dan Jiane bertemu. Si gadis berambut perak itu lalu memberitahukan jika ia akan ke Urzak pekan depan. Dan setelah memberitahukan hal itu, ia pun nampak heran mengapa Kai memakai peralatan lengkap saat situasi seperti ini. Kai pun menjelaskan jika ia datang ke tempat ini setelah latihan sendiri di pagi hari. Jiane lalu menggoda sang MC jika hanya ia yang bisa berbelanja dengannya dan bersikap tenang. Setelah itu Kai menanyakan mengapa Jiane berbelanja pada hari ini. Sembari melihat aksesoris, Jiane pun memberitahukan jika ia ingin memberi Saki dan Asran hadiah, termasuk hadiah untuk sang MC, karena ia mengetahui jika mereka pastinya berencana memberinya hadiah. Dan sebelum pergi ke Urzak, ia ingin memberi mereka sesuatu. Lagi pula itu akan jadi kali terakhir ia melihat mereka berdua. Meski hanya 2 tahun, namun mereka sudah pasti dibebas tugaskan dan kembali ke kehidupan sipil. Dan Jiane pun merasa jika hanya dirinya dan Kai yang akan tetap berada di organisasi ini. Melihat ekspresi Jiane yang sedikit murung, Kai pun langsung meyakinkannya jika dia ingin melampaui ayahnya sebagai kepala kantor pusat Urza. Dan hal itu sudah dia katakan puluhan kali sejak kecil. Tak lama kemudian Jiane pun masih tak menyangka jika Kai pernah melihat pedang Sith setelah kembali dari Rubana bersama ayahnya. Meski tak ada yang mempercayai omongan sang MC, namun ternyata cerita Kai saat melihat pedang Sith itu benar adanya. Dan setelah kejadian itu, Kai pun berjanji jika ia akan menjaga Rubana agar iblis tak bisa keluar. Setelah itu nampak Jiane akan mengungkapkan sesuatu. Namun secara tiba-tiba, dan ternyata hanya sang MC yang bisa melihat fenomena ini. Di tengah Kai yang kebingungan, nampak Jiane malah tersipu malu karena ia memanggil namanya dengan sangat keras di hadapan banyak orang. Namun bersamaan dengan itu nampak semua orang terhisap ke dalam black hole. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat semuanya telah berubah, jelas saja Kai merasa terkejut. Bersamaan dengan itu lagi-lagi Kai dikejutkan dengan munculnya iblis raksasa. Melihat kehadiran manusia di tempat ini, iblis itu pun tanpa basa-basi langsung melancarkan serangan sihir. Beruntung sang MC berhasil selamat dengan mengorbankan wadah senjatanya. Melihat iblis itu akan menyerang kembali, Kai pun dengan sigap mengambil senjatanya. Dan sesaat kemudian, melihat sihirnya berhasil dilenyapkan, iblis itu pun merasa heran. Tak lama kemudian nampak iblis itu menyerang dengan lingkaran sihir. Beruntung sang MC dengan sigap menghindari ledakan itu. Dan tanpa pikir panjang, Kai pun langsung berlari ke arah iblis itu dan akan menyerang dengan senjatanya. Dan sesaat kemudian, setelah berhasil melenyapkan iblis itu, Kai lalu mengungkapkan jika ini adalah pertarungan pertamanya. Ia pun nampak senang karena tubuhnya bergerak sesuai latihannya. Namun tak lama kemudian, nampak Kai dikejutkan dengan sesosok iblis yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Iblis itu pun nampak heran karena manusia seperti Kai mampu mengalahkan rekan iblisnya seorang diri. Dan setelah berkata jika ada aroma berbahaya dari tubuh Kai, nampak iblis itu akan menyerangnya. Namun secara tiba-tiba, melihat orang yang menyelamatkannya ialah Saki, jelas saja Kai merasa terkejut. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, Saki tak mengenal siapa Kai. Bahkan Asran yang ada di sana pun juga tak mengenalnya. Mengetahui hal itu, Kai pun nampak murung karena mereka tak mengingat siapa dirinya. Padahal Kai dan mereka berada di regu yang sama, di Badan Perlindungan Umat Manusia. Dan ternyata Saki dan Asran juga tak mengetahui apa itu Badan Perlindungan Umat Manusia, karena mereka berasal dari Tentara Perlawanan Umat Manusia. Merasa bingung dan tak mengetahui apa-apa tentang
tentang hal itu, jadi Kai pun meminta Saki untuk menceritakan apa itu tentara perlawanan. Diketahui jika ada perang bernama Perang Besar 5 Klan. Namun pada akhirnya manusia kalah dalam peperangan. Mendengar hal itu jelas saja Kai merasa terkejut karena di dunia sebelumnya umat manusia berhasil memenangkan peperangan. Asran kembali melanjutkan cerita jika kota dan wilayah di seluruh dunia diambil oleh 4 ras lainnya dan umat manusia berhasil selamat karena bisa bersembunyi tepat waktu. Tak lama kemudian, nampak Kai tiba di tempat persembunyian umat manusia yang bernama Kota Manusia Neofisal. Diketahui jika umat manusia mengubah ruang bawah tanah menjadi kota, dan pasukan yang melindungi manusia dan melawan 4 ras ialah tentara perlawanan umat manusia. Setelah mendengar hal itu, Kai lalu menanyakan mengapa manusia bisa kalah. Mendengar pertanyaan itu, mereka pun memberitahukan jika para iblis menyerang secara bergelombol, dan mustahil jika manusia bisa mengalahkan mereka. Ditambah masing-masing dari mereka mempunyai pemimpin yang disebut pahlawan. Mendengar hal itu, Kai pun menanyakan di mana Pramalsit. Namun ternyata mereka juga tak mengetahui siapa itu Pramalsit. Mendengar mereka tak mengetahuinya, sontak Kai merasa terkejut karena seharusnya ada pahlawan di antara manusia yang mengalahkan 4 ras lainnya. Asran yang mendengarnya pun mengungkapkan fakta jika umat manusia tak perlu tinggal di tempat seperti ini apabila pahlawan itu benar-benar ada. Tak lama kemudian nampak unit utama tiba di Neofisal. Diketahui jika ada beberapa kota manusia dan ada garnison perlawanan yang ditempatkan di tiap kota. Lalu unit utama merupakan pemimpin di tiap garnison. Dan setelah menemui mereka, nampak Kai dibuat terkejut karena komandan di unit utama ialah Jiane. Setelah menerima laporan dari Asran dan Saki, Jiane yang tak mengenal Kai pun menanyakan siapa pria yang mereka bawa. Setelah memberitahukan jika namanya ialah Kai, Saki dan Asran pun menjelaskan jika Kai merupakan orang yang mereka temukan di permukaan. Meski ingatannya agak kacau, namun mereka meyakinkan jika ia bukanlah orang jahat. Namun saat Jiane akan pergi, hal ini pun terjadi. Secara mengejutkan, Kai berusaha agar Jiane mengingat siapa dirinya. Namun sayangnya meski ia berkata panjang lebar, Jiane tetap saja tak mengenal siapa Kai dan menganggap jika sang MC salah orang. Kai yang belum menyerah kembali menegur Jiane yang berpura-pura menjadi laki-laki karena Kai mengetahui jika Jiane ingin melampaui ayahnya sebagai seorang perempuan. Di tengah Kai yang protes dengan hal tersebut, nampak Valin menghentikan Kai yang dirasa kurang ajar kepada sang komandan. Karena Jiane tak mempermasalahkan hal itu, jadi ia pun meminta Valin melepaskannya. Setelah mereka pergi, nampak Saki menegur Kai karena berbuat demikian kepada sang komandan. Pada malam harinya nampak Kai merasa bingung karena sebanyak apapun ia membaca perihal sejarah, sang MC tak bisa menemukan catatan tentang dirinya atau Pramalsit. Ia pun beranggapan jika dunia ini adalah masa tanpa Pramalsit dan masa saat manusia kalah dalam perang besar. Dan setelah mengetahui hal itu, entah mengapa sang MC kembali bingung karena Rubana yang menyegel 4 ras lainnya masih ada di dunia ini. Dan pada keesokan harinya, nampak Kai menanyakan perihal Rubana kepada Saki. Karena dia tak mengetahui hal itu, Kai pun lalu meminjam mobil milik Asran. Setelah memberikan kunci mobilnya, Asran pun merasa heran karena seolah tubuhnya secara naluri memberikan kunci itu. Tak lama kemudian nampak sang MC tiba di Rubana. Ia pun nampak terkejut karena batu penyegel di tempat itu sudah terbuka. Dan setelah memasukinya, Kai lagi-lagi dibuat terkejut saat melihat pedang milik Sid berada di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghampirinya dan berkata jika legenda Sid benar-benar ada. Dan sesaat kemudian, setelah Kai mengambil pedang itu, terdengar suara yang memberitahukan jika pemegang kode yang terjebak di dalam takdir kejam ini untuk tak melepaskan pedang tersebut dan tak melepaskan kunci koordinat dunia. Bersamaan dengan itu, nampak pedang Sid mengeluarkan sebuah portal dan secara tiba-tiba Kai berteleport ke dalam portal tersebut. Dan kita pun diperlihatkan scene saat awal cerita dimulai. Di tengah Kai yang terkejut, nampak ia menemukan gadis bersayap yang sedang dirantai. Gadis itu pun meminta tolong agar sang MC melepaskan rantai yang mengikat tubuhnya. Dan setelah memberitahukan jika dirinya bernama Rine, gadis itu pun kembali meminta tolong kepada sang MC. Melihat Rine yang tiba-tiba pingsan, Kai pun bertanya-tanya apakah dia iblis atau bukan. Dan setelah berpikir sejenak, Kai pun memutuskan untuk menolongnya dan berharap Rine tak menyerangnya setelah ia diselamatkan. Namun sayangnya Kai tak bisa memotong rantai itu. Bahkan peluru dari senjatanya pun tak mampu menggoresnya. Di tengah sang MC yang kebingungan, ia lalu mengingat pedang milik Pramalsit. Dan setelah ia berkata perihal pemegang kode, nampak senjatanya bersinar dan berubah wujud menjadi pedang Sid. Dan sesaat kemudian,
Pada akhirnya Kai pun berhasil memotong rantai tersebut. Namun saat ia menolong Rene yang hampir terjatuh, gadis itu tiba-tiba melompat dan berteriak agar Vanessa keluar karena ia belum kalah darinya. Tak hanya itu, ia malah menuduh Kai sebagai iblis rendahan, suruhan dari Vanessa. Dan secara tiba-tiba ia kemudian menyerang Kai sembari berkata agar ia cepat membawa Vanessa ke tempat ini. Dan beruntung Kai berhasil menghindari serangan tersebut. Namun di serangan kedua Kai dibuat terpojok karena ia sudah mati langkah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara wanita yang berkata jika pemegang kode bisa memotong takdir. Dan sesaat kemudian, melihat Kai mampu memotong sihirnya, Rene pun dibuat terkejut. Dan saat mendengar gadis itu kembali menuduhnya sebagai iblis, Kai pun langsung membantahnya karena ia adalah manusia. Sang MC menyelamatkan Rene karena ia telah memintanya. Setelah mendengar hal itu, Rene yang salah paham pun meminta maaf. Ia berbuat demikian karena mempunyai masalah dengan iblis dan tak bisa menahan emosinya. Merasa jika Rene bukanlah ras iblis, Kai pun langsung menanyakan tentang rasnya. Mendengar pertanyaan itu, Rene pun membuang muka sembari berkata jika rasnya tak penting. Ia bersyukur karena sang MC telah menyelamatkannya dan ia bersedia meminta maaf karena telah menyerang sang MC. Namun ia jangan pernah menanyakan tentang rasnya. Melihat Rene memohon akan hal itu, jadi Kai pun menyanggupinya. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, Kai lalu menanyakan apakah ia mengetahui tempat ini. Dan ternyata Rene tak mengetahuinya. Gadis itu hanya mengingat jika ia melawan Vanessa dan tanpa disadari ia terkurung di tempat ini. Mendengar jika Rene melawan pahlawan dari ras iblis, Kai pun dibuat terkejut karena Rene sangatlah kuat. Dan dengan sangat bangganya, Rene pun berkata jika ia mampu menghancurkan gerombolan iblis. Ia juga berkata jika Kai cukup kuat karena ia bisa menangkis sihirnya. Namun sesaat kemudian mereka dibuat terkejut karena melihat iblis yang tiba-tiba muncul di sana. Iblis itu berkata jika makhluk istimewa takdir terbangun dan ia berisiko mengganggu dunia baru. Dan sesaat kemudian, dirasa musuhnya kali ini cukup kuat, Kai pun mengajak Rene untuk melarikan diri. Namun sayangnya musuhnya kali ini mampu menggunakan portal dalam serangannya. Dan dengan portal tersebut, iblis itu berhasil menangkap Rene yang disebut makhluk istimewa. Setelah menangkap Rene, iblis itu akan memulai kode 0. Melihat hal itu, Kai yang tak ingin diam pun memutuskan untuk menolong Rene dan meminta Pramalsit untuk meminjamkan kekuatan pedangnya. Dan sesaat kemudian, melihat pedang yang dipakai sang MC, iblis itu pun merasa jika pedang itu ialah pedang terlarang. Dan saat sang MC berhasil membuka portal untuk kembali ke Rubana, nampak Rene melihat sesosok Kai menyerupai orang lain. Setelah berhasil kabur dari sana, Rene pun langsung memeluk sang MC karena ia merasa ketakutan. Melihat perilaku Kai yang peduli kepadanya, Rene pun merasa jika ini ialah kali pertama seseorang memperlakukannya seperti ini. Karena sebelumnya ia sama sekali tak memiliki rekan, entah itu ras dewa liar, ras roh atau ras hewan buas Phantom. Mereka semua berkata jika ia berbeda, dan perlakuan ras iblis adalah yang terburuk karena mereka menyebutnya hibrida jelek. Dan itu sebabnya ia dan Vanessa bertarung hebat. Mendengar hal itu, Kai pun berkata jika ia sama seperti Rene karena tak ada orang yang mengingat dirinya dan rasanya ia sendirian berada di dunia ini. Dan dari sejarah yang ia ingat, manusialah yang memenangkan perang besar 5 ras. Tapi di dunia ini kota manusia diambil alih oleh ras iblis. Namun saat mendengar hal itu, Rene nampak terkejut karena ia belum pernah mendengar jika kota manusia diambil alih oleh ras iblis. Karena yang ia ingat, jika sebelum dirinya dan Vanessa bertarung, manusia unggul dalam perang tersebut. Itu sebabnya para iblis mulai gelisah dan berkata jika pahlawan manusia telah muncul. Mendengar hal itu, Kai yang sangat antusias pun menanyakan apakah Rene mengetahui Pramalsit. Namun sayangnya Rene tak mengenalnya. Tapi meski begitu, Kai merasa senang karena ia memiliki rekan yang mengingat sejarah yang sama. Mendengar jika dirinya dianggap rekan, Rene pun memberitahukan jika baru kali ini ada orang yang menganggapnya rekan. Dan ternyata ini juga pertama kalinya Kai mengatakan hal itu kepada orang lain. じゃあ、一緒だね。 Setelah itu nampak mereka keluar dari Rubana. Namun tak lama kemudian Rene tiba-tiba terjatuh yang membuat Kai langsung menolongnya dan mengajaknya untuk kembali ke kota. Mendengar hal itu Rene pun menolak karena ia membenci kota manusia dan tak mempercayai siapapun. Namun meski begitu karena Rene percaya kepada Kai yang telah menyelamatkannya, jadi sang MC pun meminta Rene untuk percaya dan ikut dengannya. Dan jika ia tak percaya, maka ia boleh pergi meninggalkannya. Dan tak lama kemudian Rene pun setuju dan akan mengikuti Kai ke kota manusia.
Setelah itu nampak Kai terbaring di atas kasur. Ia pun merasa lelah dengan kelakuan Rine. Diketahui jika Rine panik saat naik mobil. Selain itu meski Rine bisa menyembunyikan sayapnya, namun ia tetap waspada ke orang-orang di sekitarnya. Bahkan Rine hampir menyerang Saki dan Asran. Meski melakukan hal itu namun Kai mewajarkan sikap Rine karena ia baru pertama kali merasakan hal seperti ini. Setelah itu Kai merasa penasaran dengan senjatanya yang bisa berubah menjadi pedang Sith. Namun saat ia ingin mencoba mengatakan kode, hal ini pun terjadi. Dan ternyata Rine tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan memberitahukan jika airnya tak mau berhenti. Melihat kelakuan Rine, sang MC yang memerah pun memintanya untuk memakai handuk dengan benar. Setelah itu Rine pun berkata jika manusia memang licik karena mereka bisa mandi di air hangat, sedangkan ia selama ini hanya mandi dengan air dingin di sungai. Selain itu tempat tidur mereka sangat lembut. Namun meski begitu hanya tersisa reruntuhan di perkotaan karena kota-kota sudah diambil alih oleh iblis. Mendengar hal itu Kai pun pada awalnya merasa ragu dengan semua ini. Namun setelah bertemu dengan Rine, Kai pun yakin jika dunia ini adalah masa saat hasil perang berbalik. Dan ia pun meminta Rine untuk menyebut sejarah yang mereka ingat sebelumnya sebagai dunia yang sebenarnya. Dan menganggap dunia ini ialah dunia alternatif dengan sejarah yang berbeda. Meski Rine ingin kembali ke dunia yang sebenarnya, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena tak mengetahui cara untuk kembali. Pada malam harinya nampaknya dibuat terkejut saat Rine tiba-tiba berada di depannya. Dan ternyata Rine ingin memberitahukan jika ia merasakan mana kuat yang berasal dari ras iblis. Dan benar saja karena sesaat kemudian melihat para iblis menyerang kota, Kai pun masih tak menyangka jika umat manusia akan terpojok sampai seperti ini. Di tengah para warga yang berlarian, Kai pun masih tak percaya jika tak ada yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah berkata hal itu, ia pun meminta maaf kepada Rine karena satu-satunya di dunia ini yang bisa meniru tindakan Sith mungkin hanya dirinya. Di sisi lain nampak Saki dan Asran menembaki para iblis. Namun sayangnya serangan mereka tak mempan, yang membuat Asran meminta Saki untuk mengambil senapan mesin. Namun saat Saki akan mengambilnya, nampak salah satu iblis akan menyerangnya dari belakang. Dan secara tiba-tiba beruntung Kai dengan sigap menolong Saki. Ia pun meminta Saki menyiram iblis yang terjatuh dengan air karena hal itu akan membuat mereka kesulitan untuk terbang. Dan saat itulah mereka akan menyerangnya dengan granat. Bersamaan dengan itu nampak Asran akan diserang oleh iblis. Beruntung sang MC dengan sigap menolongnya. Tak lama kemudian pertarungan antara Kai dan para iblis pun dimulai. Dengan kombinasi antara Kai dan Rine, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan para iblis. Setelah itu nampak Asran menghampiri Kai karena penasaran dengan peluru yang menembus mantra iblis. Melihat mereka penasaran dengan kemampuannya, Kai pun menjelaskan jika ia berasal dari dunia di mana umat manusia memenangkan perang besar. Seni bela diri dan peluru tadi ialah teknologi dari dunia itu. Mendengar penjelasan Kai, jelas saja Asran dan Saki merasa terkejut. Bersamaan dengan itu, nampak Asran mendapatkan laporan jika kota bawah tanah ini telah terdeteksi oleh ras iblis dan mereka pasti akan mengirim lebih banyak iblis untuk menyerang kota ini. Mereka pun meminta Kai untuk ikut ke kantor pusat perlawanan karena ia sangat kuat dan Gianni pastinya ingin sang MC ikut bergabung. Karena Kai setuju, mereka pun akan pergi ke kantor pusat perlawanan di Federasi Urza yang ada di ibu kota kerajaan lama. Meski tempat itu sudah hancur, namun mereka tetap mendirikan kantor pusat di sana untuk mengecoh ras iblis karena mereka diyakini tak akan ada menduga jika manusia ada di sana. Tempat itu disarankan oleh ayah Gianni yang pensiun karena cedera. Dan diketahui juga jika saat ini Gianni mewarisi posisi komandan untuk menggantikan ayahnya. Tak lama kemudian nampak Kai dan Rene berada di pertemuan. Setelah memperkenalkan diri, sang MC pun melaporkan perihal dirinya yang berasal dari dunia yang berbeda. Namun saat mendengar hal itu, nampak para petinggi tak percaya dengan perkataan Kai dan bahkan mereka menganggap jika sang MC telah berbohong. Tak lama kemudian Gianni lalu menanyakan apa hubungan ia dengan Kai saat di dunianya. Kai pun dengan wajah serius berkata jika mereka ialah teman sekelas dan teman masa kecil. Bahkan Gianni selalu bilang jika ia ingin menjadi seperti Agor dan Zell. Dan saat mendengar nama itu Gianni pun nampak terkejut. Pada malam harinya nampak Farin memanggil mereka untuk menemui Gianni. Konbanwa, Kai. Melihat penampilan Gianni, Kai pun berkata jika ia memang berpura-pura menjadi lelaki. Gianni pun memberitahukan jika satu-satunya orang yang tahu dirinya adalah perempuan adalah Valen serta beberapa eksekutif lama. Gianni juga tak menyangka jika Kai mengetahui julukan ayah dan kakeknya sebagai Auger dan Zell. Namun meski begitu ia tak sepenuhnya mempercayai sang MC. Hanya saja pengetahuan dan kekuatan Kai memang sangat bisa diandalkan, jadi ia berharap agar sang MC bisa membantunya. Dan ternyata Gianni ingin bekerja sama dengan kota manusia di dekat sini
ini untuk mengepung dan mengalahkan iblis yang menyerang Neofisal. Mendengar hal itu, Rene pun merasa jika mereka tak mungkin bisa mengusir para iblis dengan cara ini, karena ia yakin akan ada banyak iblis yang datang untuk membalas dendam jika mereka berhasil merebut Neofisal. Terlebih lagi jika ada iblis tingkat tinggi, satu mantranya bisa menghancurkan seluruh kota. Melihat Jenny yang sangat bersikeras, Kai pun berkata jika mereka harus menyerang ibu kota kerajaan, dan mereka hanya perlu mengalahkan satu iblis, yaitu pahlawan ras iblis yang bernama Vanessa. Jenny pun merasa ragu karena 30 tahun lalu dia sendirian menghabisi pasukan pertahanan di ibu kota kerajaan. Setelah mendengar hal itu, dari lubuk hati Sid pun berkata jika ingin mengalahkan Vanessa ia hanya bisa mengandalkan pedang milik Sid. Setelah Rene meyakinkannya, Kai pun berencana melawan Vanessa bersama dengan Rene. Mengetahui jika Jenny ragu dengan keputusan ini, Kai pun kembali meyakinkan jika di dunianya ada seorang pahlawan bernama Sid yang mengalahkan Vanessa sendirian, dan ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkannya. Kai juga menjelaskan jika iblis lebih waspada terhadap 3 ras lainnya. Karena hal itu mereka pun mengerahkan banyak pasukan di dekat perbatasan, dan hanya ada sekitar 10% iblis di ibu kota kerajaan. Dan selagi ia melawan Vanessa, Kai pun berharap tentara perlawanan bisa memancing iblis lain. Setelah mendengar hal itu, Valiant pun memberitahukan jika mereka bisa menyusup dari bawah tanah. Diketahui jika ada rel kereta bawah tanah yang dulu dipakai keluarga kerajaan untuk kabur. Jangankan iblis, bahkan orang biasa pun tak akan mengetahuinya. Mendengar jalan rahasia tersebut, Jenny pun bertanya-tanya mengapa Valiant tak memberitahunya. Valiant lalu menjelaskan jika operasi ini telah direncanakan oleh ayah Jenny 15 tahun yang lalu. Namun karena tak ada cara untuk mengalahkan Vanessa, jadi mereka pun harus menyerah. Namun meski begitu, Jenny merasa kesal karena dirinya yang sebagai komandan tak mengetahui hal ini. Melihat sikap Jenny, Kai pun menjelaskan jika sang ayah tak ingin putrinya menyerang istana dan menantang Vanessa, karena tak ada orang tua yang akan membiarkan putrinya melakukan rencana ceroboh seperti itu. Singkat waktu setelah Jenny tersadar, ia pun akan mengadakan rapat strategi untuk merebut kembali Federasi Urza. Nah itu dia alur cerita episode pertama dan kedua dari anime Nazeboku no Sekai. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.